Mari kita satu di dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Bapak kita sore hari sungguh bersyukur. Kami boleh menikmati sepanjang hari ini. Kami tahu dan kami menyadari Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena belas kasih Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan dan juga malam, di mana Tuhan kami akan masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Lewat Tuhan ibadah online media Zoom prayer meeting, menara doa New Life Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Baik kami yang hadir, yang sudah ada Tuhan, maupun saudara-saudari kami yang lain. Para anggota yang lain Tuhan yang mempersiapkan diri untuk beribadah bersama dengan kami. Kami juga berdoa biarlah bersama-sama Tuhan kami bisa menikmati lawatan Tuhan. Dan Tuhan kuduskan kami, sucikan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu Tuhan Yesus Kristus menyucikan, menguduskan kami, mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami dilayakkan oleh Tuhan untuk masuk dengan keberanian iman untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam rangkaian ibadah online di sore hari ini. Kami berdoa Tuhan menopang supaya ada pengurapan Tuhan, anggur yang baru Tuhan. Roh Kudus sepenuhnya berkarya Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di sore hari ini Tuhan. Dan khususnya Tuhan buat Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi Tuhan, yang Tuhan percayakan malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau taruh Tuhan, isi hati Tuhan untuk disampaikan Tuhan. Sehingga setiap kebenaran kata demi kata yang keluar Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, dari Roh Kudus, untuk Tuhan sampaikan bagi kami di sore hari ini Tuhan. Kami bersepakat Tuhan jika ada roh kuasa kegelapan, roh jahat, roh penyusupan Tuhan, kami bersepakat, kami patahkan, kami hancurkan dengan otoritas yang Kau berikan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami taklukkan di bawah kaki Kristus. Kami percaya Tuhan ada kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka ibadah pada sore hari ini menjelang malam hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Olga untuk membawa kita di dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita malam hari ini. Silakan Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, haleluya. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Dia selalu setia dalam hidup kita. Oleh karena anugerah Tuhan kita ada sampai malam hari ini. Puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sambil kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Terima kasih Bapak Yesus. Buat anugerah-Mu, pengurahan-Mu bagi kami. Sehingga malam hari ini kami lagi boleh datang menghadap hadirat. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, katakan
jangan tinggalkan aku, Engkau selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Ber, kecilin ber. Mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau selama ku hidup. Sampai kita nyanyikan pujian hidup karena anugerah-Mu benar Tuhan. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku. Memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau selama ku hidup. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau selama ku hidup. Sekali lagi, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau selama ku hidup, Engkau selama ku hidup, Engkau selama ku hidup. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh,
kasih Tuhan, kami hidup karena anugerah-Mu. Oh, haleluya, kami tidak dapat hidup sendiri tanpa Engkau Tuhan. Karena Engkau yang luar biasa, haleluya. Pegang tangan kami, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kamu Raja kami, haleluya. Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Kami muliakan, kami agungkan nama-Mu sampai Kau layak, sampai Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Oh, mari sama katakan, Yesus tegak erat tangan-Mu, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkaulah selama-Ku hidup. Engkaulah selama-Ku hidup. Haleluya. Oh haleluya. Karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita punya Allah, Bapa yang dekat. Dia selalu menyertai saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihi. Kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Ku indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihi. Kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana
Di dalam hidup, kerajaan kebenaran itu bagianmu. Kaulah yang pandang selama hidup. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan kuasanya dalam segalanya. Di dalam hidup benar kerajaan kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Di dalam hidup, kerajaan kebenaran itu bagianku. Amin. Kaulah yang kupandang. Amin. Haleluya. Selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh, sembah Dia. Haleluya. Kau segalanya, kau segalanya bagiku, Yesus. Oh, haleluya. Kau Bapa yang baik, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau kasih Tuhan, haleluya. Oh, Engkau mengasihi kami Tuhan. Oh, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu, Yesus. Wajah Engkau dahsyat, luar biasa Tuhan. Oh, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
Kami percaya Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kaulah segalanya bagi kami. Karena Engkau ajaib. Tidak ada Allah seperti Engkau yang selalu baik dalam hidup kami. Oh, aku percaya Engkau ajaib, luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengasihi Kau Tuhan sambut seluruh kehidupan. Tiada yang seperti Kau, begitu mengasihi Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Lord. Kau baik bagi kami. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, meninggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tinggikan namanya, kita agungkan Dia. Terima kasih. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, dia ada berkat Tuhan. Kesudahan kasih setia Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah
Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah beralih di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan kita Tuhan yang baik. Oh, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Mari kita bersatukan hati kita. Memuji Tuhan. Haleluya. Bukanlah aku kami, memuji dan menyembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Pujikan keluarga Tuhan, pujikan keluarga Tuhan, terjalin mesra kami, semua saling mengasihi, benar-benar mencari keluarganya. Tuhan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra kami, semua saling mengasihi, benar-benar mencari keluarganya. Tuhan, kasih Kau dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku lihat wajah-Mu, kemuliaan Raja, kasih Kau dengan
Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oh haleluya, mari kita beri kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami serahkan kepada penyanyi. Oke, terima kasih Bu Olga, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya, pujian penyembahan yang dahsyat, dan biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, saat ini kita akan membaca deklarasi iman pemenang, dan nanti Bapak Ibu deklarasi iman pemenang dibacakan oleh Ibu Salo, dan saya persilakan Ibu Salo. Bu, mute dibuka, Bu. Mute. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan iman pemenang. 1. Kami deklarasikan firman itu dekat kepada kami, yakni di dalam mulut kami dan di dalam hati kami. 2. Kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati sehingga kami selamat. 3. Dengan hati kami percaya dibenarkan dan dengan mulut kami mengaku dan diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 6. Karena kami hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan hidup kami yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami. 7. Sebab Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 8. Kami berasal dari Allah dan kami telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 9. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. 10. Sebab itu kami deklarasikan jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? 11. Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kami semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Yesus? 12. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan kami, Kristus Yesus, yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kami. 13.
Kami deklarasikan tidak ada sesuatu apapun, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, sebab kami adalah orang-orang lebih dari pemenang. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut kami tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan dan akan berhasil apa yang dikehendaki Tuhan. Semua yang kami deklarasikan terjadi dan tergenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari sama-sama pada sore ini kita atau dalam ibadah ini kita akan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita sesuai dengan doa atau visi misi yang Tuhan taruh bagi kita, di mana kita terus berdoa untuk bangsa kita dan juga untuk lawatan Tuhan dan juga proyek Lumbung Yusuf, di mana Tuhan atau kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang dengan Lumbung Yusuf. Kita bisa memberkati untuk hamba-hamba Tuhan yang ada, pelayan-pelayan Tuhan, khususnya di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan berdoa, nanti saya akan memimpin di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, sesuai yang Tuhan taruhkan di dalam visi misi kami di Menara Doa New Life, Tuhan. Kami terus berdoa untuk lawatan Indonesia, Tuhan. Kami merindukan Tuhan, supaya janji Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Supaya Engkau melawat Tuhan, mereka Tuhan, dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Rote, Tuhan, supaya sungguh-sungguh terjadi Tuhan lawatan Tuhan, penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan kami berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Ada 270 juta jiwa lebih Tuhan yang ada di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar sungguh-sungguh Tuhan, mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan, apa yang sudah Tuhan janjikan bagi bangsa kami, yaitu Tuhan, Engkau akan melawat bangsa kami Tuhan. Engkau akan menjamah setiap orang Tuhan, sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Sungguh-sungguh terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan otoritas yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami merebut jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Kami merebut setiap etnis suku bangsa yang ada di Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk etnis-etnis yang secara manusia Tuhan mungkin sangat sulit Tuhan untuk dijangkau Tuhan. Tapi kami percaya dengan kuasa Tuhan, dengan pelayanan-pelayanan malaikat Tuhan, Tuhan menjamah Tuhan setiap kuasa-kuasa kegelapan roh jahat Tuhan, roh-roh teritorial Tuhan yang mencoba Tuhan untuk membelenggu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, dengan otoritas yang Kau berikan bagi kami lepaskan, kami bebaskan Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Dan kami terus berdiri, kami bersyafaat Tuhan, kami berdiri bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kasihani bangsa kami Tuhan, kasihani bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan
kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami hancurkan, patahkan Tuhan setiap radikalisme, terorisme Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka yang punya paham-paham khilafah Tuhan, yang ingin menghancurkan bangsa kami, yang ingin menghancurkan Tuhan, mengganti falsafah bangsa kami, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan Tunggal Ika, bahkan Tuhan, untuk Tuhan kebersamaan dari bangsa kami Tuhan, yaitu kami berbeda tapi kami bersatu, kami bersama-sama Tuhan. Kami sekali lagi perkatakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan NKRI menjadi suatu harga mati bagi bangsa dan negara kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau bongkar Tuhan, Engkau hancurkan Tuhan segala kubu-kubu, benteng-benteng daripada Tuhan para khilafah, para terorisme, para Tuhan mereka yang mau menghancurkan, menggantikan falsafah bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan, kami patahkan, dan Tuhan biarlah kami percayakan Tuhan bangsa ini kepada pemerintahan yang ada Tuhan. Kami terus berdoa untuk presiden kami dan wakil presiden. Kami juga berdoa untuk lembaga legislatif, yudikatif Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tuhan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial Tuhan, dan juga kami serahkan khususnya untuk TNI dan polisi Tuhan yang menjaga kedaulatan negara kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan, TNI dan Polri Tuhan terus ada satu kesatuan hati untuk menjadi Tuhan yang menjaga kedaulatan bangsa kami Tuhan. Mereka boleh bekerja sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, kami serahkan untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan ada melayani di Indonesia ini Tuhan. Baik Tuhan, mereka yang ada di kota-kota, mereka yang ada di desa-desa, bahkan di pedalaman-pedalaman, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di pesisir pantai Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuasa otoritas Tuhan beserta dengan hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka melayani Tuhan dengan otoritas yang sudah Tuhan janjikan. Ketika mereka berdoa Tuhan untuk orang sakit bisa disembuhkan. Ketika mereka Tuhan berdoa untuk orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang terikat dalam kuasa kegelapan roh jahat dibebaskan, dimerdekakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kami juga Tuhan Kau taruh Tuhan untuk proyek Lumbung Yusuf Tuhan. Biarlah Tuhan memakai kami Tuhan, menara doa New Life Tuhan, untuk menjadi rumah perbendaharaan Tuhan, untuk bisa menyalurkan berkat-berkat Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan. Mungkin Tuhan, mereka sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Saat ini mereka sangat-sangat perlu Tuhan. Tuhan percayakan kami Tuhan. Tuhan percayakan kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi saluran berkat bagi hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, yang memerlukan Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan, Engkau mempersiapkan kami sebagai rumah perbendaharaan Tuhan. Sebab itu kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, orang percaya, bahkan gereja-gereja yayasan yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah menjadi Tuhan bendahara-bendahara Tuhan. Tuhan gerakkan hati mereka, Tuhan gerakkan Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil Tuhan kesempatan, keputusan untuk bisa menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, lewat Menara Doa New Life Tuhan, lewat proyek Lumbung Yusuf dari Menara Doa New Life Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan malam hari ini. Kami berdoa, kami bersyafaat berdiri bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyafaat. Amin, amin, amin. Tuhan, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan pada sore menjelang malam ini. Dan silakan sebelumnya kita angkat satu pujian dulu.
Mic-nya, Bu. Mute-nya Bu, dibuka Bu. Tolong dibuka Mic-nya mute-nya. belum dibuka. Mute-nya Bu. Mute-nya dibuka Bu. Bu Oga. Bu Oga. Nah, nggak dengar kali. Bu Oga, mic-nya dibuka Bu. Mic-nya dibuka Bu. Kedengeran udah ketutup sama musik. Ya, mungkin juga. Nah, itu dia. Tuhan pelihara, renang kasih-Nya, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku padam terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku takkan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Silakan Ibu Pendeta Magdalena. Iya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di Menara Doa New Life. Saya percaya pada malam hari ini semua diberkati Tuhan, semua sehat selalu ya. Hari ini kita bersyukur boleh berhimpun, bersekutu satu sama lain.
Puji nama Tuhan, suatu kehormatan bagi saya sehingga pada malam hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan dengan judul yaitu berdoa dan memohon kepada Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu tidak punya apa-apa, namun kami percaya Tuhan Kau percayakan hamba-Mu. Mari Tuhan urapi dalam nama Yesus. Pengurapan Allah turun ke atas hamba-Mu ini Tuhan. Terlebih Tuhan Kau jamah, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahannya Bapa. Tuhan Kau kuduskan dan sucikan kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Kami semua Bapa, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya semua apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan di dalam pergumulan kita hanya lewat satu, yaitu berdoa dan memohon kepada Allah. Nah, di sini saya ambil di dalam kitab Daniel, ya, mungkin ayatnya cukup panjang, Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29 cukup panjang. Namun di sini saya ambil 2 ayat saja, yaitu ayat 11 dan ayat 12. Ya, ayat istilahnya cukup panjang ya, cukup saya ambil 2 ayat. Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia, yaitu Daniel, ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, Bapak Ibu, inilah suatu pergumulan kita orang percaya di saat kita dalam menghadapi masalah, di saat kita dalam menghadapi tantangan, kesukaran, kesesakan, sakit penyakit, pasti kita selalu berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita gumulkan, nah itulah jawaban di dalam kehidupan kita. Bila kita sabar, bila kita taat, bila kita setia, maka Tuhan akan menjawab pergumulan kita. Nah, di sini kita lihat kehidupan Daniel yang sungguh luar biasa. Daniel ini adalah seorang nabi yang luar biasa. Nabi yang dipakai Tuhan, nabi yang setia dan taat kepada Tuhan. Dia ikuti apa kata Tuhan, bukan apa kata orang, ya. Tapi Daniel ini ikuti apa kata Tuhan. Nah, sungguh luar biasa ya di masa Darius orang Media ini, masa yaitu menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Nah, sini Darius ya. Di sini Darius mencari orang tiga orang pejabat tinggi. Akhirnya satu Daniel yang paling luar biasa. Hikmat Daniel yang dimiliki sungguh luar biasa. Karena apa? Tuhan tahu hati dari Daniel. Tuhan melihat Daniel bukan karena Daniel orang pintar. Tuhan melihat Daniel bukan Daniel orang hebat. Tapi Tuhan melihat Daniel ada dari hati, kesungguhan hatinya kepada Tuhan. Nah, seringkali ini terjadi di dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Bisakah kita menjaga hati kita dengan baik-baik? Bisakah kita menjaga hati kita di saat orang mencemooh kita, di saat orang memfitnah kita, di saat orang menindas kita, di saat orang menganiaya kita, di saat orang membenci kita? Apakah kita bersabar? Itu kata sabar itu yang harus kita lakukan, yang harus kita praktekkan. Nah, kita lakukan bukan hanya teori saja, hanya mendengar saja. Nah, Bapak Ibu, kita lihat Daniel itu sungguh luar biasa ya. Daniel sangat hebat dan luar biasa, dia taat. Apapun yang dikatakan, peraturan yang dilakukan di masa yaitu orang Media ini, pemerintahan ini di Persia. Nah, di situ ada aturan-aturan untuk kita apa yang diperintahkan harus ikuti. Nah, tapi Daniel punya iman yang kokoh ya. Daniel punya iman yang kuatnya.
Karena Daniel percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai Daniel. Dan Daniel itu percaya kepada Tuhan. Nah, di sini Daniel ini sungguh luar biasa ya. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga ya Bapak Ibu. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Nah, Daniel melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab ya. Dia lakukan dengan sebaik mungkin, dia lakukan dengan hati-hati. Nah, di sini mari Bapak Ibu kita selaku orang percaya lakukan pekerjaan kita untuk Tuhan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Nah, seringkali kita terpengaruh dengan perkataan orang membuat iman kita lemah, membuat hati kita tawar, membuat hati kita kecut, membuat hati kita semakin jauh daripada Tuhan. Mari milikilah hidup seperti Daniel, imannya semakin meningkat dan semakin kokoh, semakin kuat di dalam dia mengiringi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya. Nah, di sini kita lihat lagi ayat 4 dan 5. Maka Daniel ini melebihi para pejabat dan para wakil raja karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Wah, Daniel mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia. Nah, ini yang tadi saya katakan, Daniel ini di sini ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahannya Daniel. Nah, di sini kita lihat Daniel luar biasa ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dia orang yang sungguh dahsyat banget tadi saya lihat ya. Mempunyai roh yang luar biasa, mempunyai roh yang sungguh dahsyat. Nah, di sini Daniel tidak mendapati kesalahan. Daniel tidak melalai dalam melakukan tugasnya. Dia tahu, dia mengandalkan Tuhan. Dia selalu berseru kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan itu melindungi. Tuhan itu menyertai kalau kita selalu berseru kepada Tuhan. Nah, selanjutnya ya saya lompat ya, karena ayatnya cukup panjang, saya persingkat, saya lompat. Nah, di ayat yang ke-11 ini yang tadi kita baca, apa yang dilakukan Daniel setelah dengar perintah semua itu diperintahkan dikeluarkan. Nah, Daniel pergi masuk ke kamar. Apa yang Daniel lakukan yaitu dia masuk ke kamar lalu dia berdoa. Berapa hari sekali Daniel berdoa? Daniel ia berdoa berlutut 3 kali dalam sehari. Nah, dia berdoa dan dia memuji Allah dan dia berseru kepada Allah. Dia lakukan perintah itu. Dia selalu bermohon kepada Allah. Apa yang terjadi kemarin? Apa yang terjadi barusan Daniel dengar? Dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kita berdoa, mari lakukan doa kita jangan hanya istilahnya jangan kita berdoa karena membutuhkan sesuatu dari Tuhan, tapi berdoalah setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kita berdoa yaitu mensyukuri kehidupan kita, mensyukuri keberadaan kita selaku kita umat percaya, selaku kita anak-anak Allah, selaku kita umat tebusan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa kehidupan Daniel ya. Di sini Tuhan pakai Daniel karena dapat yang kita lihat Daniel apa kejujuran ya. Dia jujur dan dia taat, dia setia. Nah, di sini Daniel tidak didapatkan, dia tidak ada kesalahan apa-apa. Dia melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan? Daniel difitnah. Daniel ini ya orang-orang situ ya, karena Daniel dikatakan tidak taatnya. Nah, orang-orang yang ada di sekitarnya tidak suka melihat Daniel karena Daniel dia punya Tuhan yang luar biasa, pasti dia berdoa terus. Dia percaya tantangan apapun yang akan dihadapi oleh Daniel, situasi apapun yang akan dihadapi oleh Daniel, sekalipun taruhan nyawa yang dihadapi oleh Daniel percaya bahwa Tuhan itu pasti akan melindungi. Tuhan itu pasti akan menyertai Daniel. Nah, apa yang terjadi? Daniel dibuang ke gua singa. Berarti kalau Daniel sudah dibuang ke gua singa, itu adalah taruhan nyawa. Nah, Bapak Ibu, nggak gampang saudara kita kalau sudah masuk di dalam gua singa itu
itu membuat kita stres, membuat kita depresi, membuat kita tegang, membuat kita panik, bingung, ataupun galau. Nah, kalau kita sudah di dalam gua tersebut, secara otomatis singa itu sudah mulai siap menerkam, siap menyantap makanan yang ada di depan singa itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Daniel? Nah, di sini nyata di kita setelah Daniel dibuang ke gua singa, sungguh luar biasa ya. Tuhan menolong kehidupan Daniel. Tuhan menyertai Daniel karena dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Padahal di sini raja ini sudah khawatir. Wah, jangan-jangan nanti Daniel mati. Wah, jangan-jangan Daniel ini hancur. Wah, jadi raja mulai khawatir, mulai gelisah. Padahal Daniel itu kesayangannya raja. Karena apa? Daniel itu tahu. Daniel itu sungguh-sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu, taat di dalam kita mengikuti Tuhan, banyak tantangannya kita hadapi di depan kita. Nah, saya gambarkan ya, telinga kita ini, kita punya telinga berarti untuk mendengar. Nah, seperti Daniel apakah dia berdoa, dia berharap kepada Tuhan. Lalu kedua telinga ini Daniel pasang dengan baik-baik. Lalu Daniel ini jadikan satu telinga itu ya jadi hati. Nah, telinga yang kita dengar ini dijadikan satu, yaitu menjadi hati. Hati ini kita masuk sini, lalu kita berdoa. Nah, kalau hati kita bersih, hati kita kudus, hati kita suci, maka Tuhan selalu melihat sukacita, kemuliaan di dalam kehidupan kita. Nah, istilahnya di sini berarti kita lihat Daniel itu tidak ada kebencian, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut yang telah membuang Daniel ke gua singa ataupun yang telah memfitnah Daniel. Tapi Daniel dengan santai, dengan rileks, ya dia tidak membenci orang itu, dia tidak dendam orang itu, dia mengasihi, dia berdoa. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kehidupan Daniel ini. Saya suka dengan pribadinya Daniel, ya. Saya sangat suka dengan kepribadiannya Daniel. Daniel sangat luar biasa ya. Di sini raja kita lihat ya, raja sudah khawatir ya, ayat 20 dalam Daniel. Ayat 20 sampai 22. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Nah, Daniel dipenuhi dengan apa? Penuhi dengan kasih. Kasih apa? Kasih Daniel kepada Tuhan. Kasih Daniel kepada siapa? Kepada orang lain. Dan Daniel tidak ada dendam. Nah, Bapak Ibu, kalau pada malam hari ini kita ada membenci seseorang tersebut, mari ampuni dia. Maafkan dia, datang kepada dia. Nah, kita sudah berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dia hanya berdoa, dia hanya memuji Tuhan, dia hanya memohon kepada Tuhan ya. Kita tahu ya. Saya Bapak Ibu dari 97 itu saya melayani Tuhan ya. Itu yang saya full time. Mulai 1997 saya full time ya dalam pelayanan. Saya sudah banyak memakan garam ya istilahnya. Masalah ini itu wah sudah. Dan bapak saya memang pendeta, apa yang sudah disampaikan oleh kakak saya, Pak Pendeta Harun itu ya. Bapak saya orangnya sangat disiplin ya. Mengajarkan kita anak-anaknya jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, mari balas dengan kasih. Nah, saya alami saudara, orang yang membenci saya, orang yang memfitnah saya, secara manusia, saya marah, saya bisa balas orang itu. Tapi saya rasakan gini, apa ya artinya ya kalau kita balas orang itu dengan kejahatan kita, bukan kita mendapat untung, justru kita mendapatkan rugi. Nah, kita akan mendapatkan rugi karena hati kita dikuasai oleh iblis. Ya kita membalas kejahatan mereka, tapi mari kalau hati kita ingin dipenuhi dengan sinar kemuliaan atau jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ akan terpancar. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya kita anak-anak Allah, kita anak-anak yang dikasihi Tuhan, milikilah sikap seperti Daniel, dia kuat.
Orang mau memfitnah dia, orang yang mencaci maki dia, orang yang membuang dia ke dalam yang sekalipun taruhan nyawa, ya itu memang sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Dengan lewat apa doa, dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan sehingga Daniel tidak mati, Daniel selamat. Maka raja itu tadinya khawatir begitu Daniel keluar dari gua itu. Raja sangat bersuka cita. Nah, dengan kesaksian Daniel bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Daniel bukan menyembah patung, Daniel itu bukan menyembah berhala, tapi Daniel itu menyembah Tuhan, yaitu Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang dia sembah. Karena dia percaya tantangan apapun yang dihadapi, Daniel menang. Nah, Bapak Ibu saya saksikan sedikit ya. Sebelum saya melayani di sini, saya melayani di Maluku Tenggara Barat itu nama satu pulau itu Pulau Bordata ya. Waktu saya masuk ke daerah itu, memang itu daerah terpencil, istilahnya jauh dari kota ya. Kalau itu perjalanan begini Bapak Ibu, dari Jakarta ke Ambon 3 malam 4 hari ya, itu dari Jakarta ke Ambon. Lalu kami menyeberang lagi ke lautan itu 1 hari. Nah, masih menyeberang lagi 2 jam. Nah, perjalanan yang sangat melelahkan itu menyeberang. Jadi saya bersama suami saya itu menyeberang dari pulau ke pulau itu sudah berapa pulau di Maluku itu sudah kami kenyang. Yang kami sering hadapi adalah kuasa kegelapan yang kami hadapi. Kalau orang Ambon bilang itu suanggi. Ya. Di sana orang Ambon bilang suanggi. Nah, pada waktu saya masuk di situ apa yang saya alami? Orang yang mau berbuat jahat terhadap suami saya, tapi yang kena adalah saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau bulan purnama muncul, nah ini kalau bulan purnama muncul, seluruh tubuh saya ini panas seperti dibakar api. Saya, mulai kayak orang gila lah Bapak Ibu. Nah, saya itu kalau sudah mulai bulan purnama muncul, saya seperti orang gila, seluruh badan saya terasa panas, sudah nggak kuat. Saya berteriak, aduh Tuhan ini panasnya, minta ampun. Saya maaf kata saya sampai masuk di dalam bak mandi karena saking panasnya. Nah, bila kalau bulan purnama muncul itu, saya selalu tarik tangan suami saya, taruh di atas kepala. Tujuannya apa? Supaya seluruh tubuh saya dingin. Dan saya tidak mau jauh dari suami saya. Nah, itu sudah itu kuasa. Nah, terus yang keduanya, bila kalau itu waktu itu pelayanan kami dekat pantai ya, dekat laut. Nah, bila air laut itu pasang ataupun naik, perut saya besar seperti ibu hamil 9 bulan. Tiba-tiba mulai bergerak, perut mulai bergerak maju. Aduh Tuhan, ini apa lagi Tuhan? Dan di dalam perut itu ada putaran-putaran seperti api, panas sekali. Aduh Tuhan Yesus ini. Nah, itu berbulan-bulan saya mengalami itu kuasa kegelapan sungguh dahsyat. Kami di situ para majelis, para hamba-hamba Tuhan, mereka diajak doa puasa untuk saya berperang melawan kuasa kegelapan itu. Nah, apa yang saya rasakan itu, saudara, itu dalam tubuh saya. Memang waktu itu rambut saya itu panjang sampai pantat ya. Rambut saya itu panjang tebal. Wah, rambut saya tak tarik itu Bapak Ibu sudah nggak tahan karena saking panasnya. Saking panasnya di dalam tubuh itu. Aduh Tuhan. Tuhan saya capek. Saya lelah Tuhan. Kalau angkat saja nyawaku, saya nggak mau hidup lagi saudara. Saya bilang sama Tuhan, kan sudah capek berperang. Pegel gitu. Tapi kalau sudah sadar, kalau sudah tidak ada bulan purnama ataupun air laut tenang, badan saya capek, Bapak Ibu saya lemah. Karena saya berperang, Bapak Ibu berperang gitu kan istilahnya. Nah, setelah kejadian itu lalu ke doa puasa, nah muncul lagi bulan purnama, tiba-tiba mulut saya mencong, miring ya, ada benjolan di sini. Tuhan ini apa lagi? Nah, setelah itu akhirnya ketahuan orang yang mau berbuat jahat suami saya, kena saya, ya ketahuan juga. Tuhan lepaskan semua. Terus saya bilang, orang itu muncul. Setiap kali saya tidur, tiba-tiba orang itu ada di depan saya. Itu dia tembus lewat tembok. Namanya orang punya ilmu hitam gitu, jadi dia bisa masuk ke kamar. Saya bilang, aduh darah Yesus, ini orang sudah ada di kamar. Dan orang itu menyerupai apa Bapak Ibu? Badan ini binatang, seperti anjing. Tapi kepala manusia. Nah, kalau saya berani nyentuh orang itu berarti saya mati. Nah, kenapa saya lakukan seperti saya begini Bapak Ibu? Kenapa ya di kampung ini
Setiap hari selalu mendengar berita kematian dari anak baru lahir sampai ke orang tua. Itu setiap hari, baik dari gereja Katolik, baik dari gereja Protestan, Advent, apun dari aliran Pantekosta, selalu dengar berita duka cita setiap hari. Dan yang diserang itu adalah wanita. Anak baru lahir sampai orang tua, yang diserang adalah itu kebanyakan wanita. Sampai saya bilang gini, saya katakan sama Tuhan, setan model apapun yang saat ini diserang oleh kampung ini, saya tidak takut. Nah, itu saya tantang itu. Ternyata saya diserang sendiri, Bapak Ibu, saya tantang itu. Nah, saya tantang itu, saya bilang kepada ibu-ibu, di situ memang saya berperang, Bapak Ibu. Nah, saya selalu doa puasa bersama saudara-saudara, bahkan bersama majelis. Mari kita doa buat kampung kita. Supaya ada damai, supaya ada sejahtera, supaya tidak terjadi lagi kematian setiap hari. Dengar kematian, lagi-lagi kematian, lagi-lagi kematian. Yang kita dengar adalah sukacita. Nah, Bapak Ibu, setelah saya mengalami sakit itu hampir dipanggil tuannya. Itu berapa kali saya hampir dipanggil Tuhan itu, saudara. Saya bilang, jemaat sampai bilang gini, kasihan ya, Ibu Masalah, jadi panggilannya Ibu Masalah. Nama suami saya kan Afon Masalah, jadi panggil Ibu Masalah. Ibu Mas ini kasihan ya, sudah cukup menderita, tapi termasuk kuat dalam menghadapi itu. Saudara, saya masuk ke kampung itu kurang lebih 10 tahun kami melayani di kampung itu, dan saya ini orang nomor 2 yang bertahan di dalam pelayanan. Sebab siapapun perempuan yang masuk di kampung itu bertahan cuma hanya 1 tahun. Itu untuk khusus istri-istri hamba Tuhan loh. Khusus istri hamba-hamba Tuhan yang bertahan waktu itu 1 tahun. Nah, nanti keluarga tahan. Karena apa? Juga masalah makan minum. Makanan di sana itu kita tidak makan nasi, Bapak Ibu. Makan singkong rebus, pisang rebus. Tapi saya bersyukur dengan menikmati berkat yang ada di kampung itu. Kayak makan nasi ya ada. Kita beli beras menyeberang lagi. Kalau musim kemarau, sesuai dengan musim ya Bapak Ibu di kampung itu, ya saya beradaptasi. Memang pertamanya saya makan dengan makanan itu. Awalnya mula saya berdoa, Tuhan, kalaupun Yohanes bisa makan belalang, kenapa saya tidak bisa makan singkong rebus, tidak bisa makan pisang rebus, itu makanan pokok, makanan yang sehat, makanan yang kuat. Sedangkan lauk pauknya itu ikan laut setiap hari. Nah, sampai kita makan ikan laut yang masih mentah, itu rasanya gurih dan enak luar biasa. Kita makan dengan, kalau sana bilang colo-colo itu dabu-dabu ya. Nah itu, jadi itu makanan pokok. Nah, saudara, hampir 10 tahun kami melayani di situ, Tuhan selalu menyertai kami hanya lewat doa. Seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Taruhan nyawa di dalam kita melayani. Saya pun sering mengalami seperti itu. Taruhan nyawa dimanapun saya melayani. Dari pulau ke pulau itu sudah, dari kota sampai masuk ke pedalaman pun itu sudah saya rasakan bersama suami saya. Nah, di sini saya, ya kalau bagi saya merasa enak. Ya, peperangan saya di sini cuma hanya makan minum. Tapi kalau di sana saya peperang, ya itu kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sebagai umat Allah, kita seorang orang percaya tidak pernah berdoa ataupun tidak pernah mengandalkan Tuhan. Nah, mari, kalau kita sudah mengenal Kristus dari lahir, lalu kita besar, terus kita dibaptis, kita mengikuti Tuhan. Nah, kita percaya firman Tuhan mengatakan kita untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Mazmur 145 ayat 18 katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, di saat kita setia kepada Tuhan, Tuhan itu juga menjawab doa kita. Di dalam kita taat kepada Tuhan, Tuhan pun juga menjawab semua pergumulan kita. Sakit yang kita ya lama, mungkin Tuhan kok lama banget ya, saya sudah berdoa gini, Tuhan kok menjawab. Nah, Tuhan menguji iman kita. Di saat kita berdoa itu butuh proses. Nah, ada yang hari ini doanya terjawab, ada yang besok doanya baru terjawab, ataupun lusa pun baru terjawab, tergantung pribadi kita dengan Tuhan bagaimana. Apakah kita perlu dibereskan, atau kita bagaimana, Tuhan yang lebih tahu ya. Tuhan yang lebih tahu kehidupan pribadi kita, Tuhan itu yang maha tahu kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat lagi di dalam Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amin. Nah, kita lihat Daniel. Di saat Daniel dalam menghadapi taruhan nyawa, yaitu singa yang di depan Daniel. Daniel apa yang dia lakukan? Daniel dia hanya berseru kepada Tuhan. Daniel yakin
percaya Tuhan melindungi Daniel. Nah, inilah Tuhan menjawab doa Daniel. Nah, di sini Daniel sungguh luar biasa. Maka katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia yang akan memelihara kita. Saudara khawatir, serahkan kepada Tuhan. Saudara, saat ini ekonomi merosot ya Bapak Ibu. Pikiran kita khususnya bagi ibu-ibu, ini khusus ibu-ibu. Kalau tidak ada uang, dapur kita kering, kita waduh, gimana anak saya mau makan apa? Dapur kering, nggak ada ini. Nah, saya alami Bapak Ibu, saya alami gitu. Ya, mungkin sebagian sudah tahu ya status saya ini, ada yang tahu, ada yang belum tahu ya Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu suami saya dipanggil Tuhan ya Bapak Ibu. Pergumulan yang cukup berat buat saya semenjak suami saya dipanggil Tuhan. Saya bersyukurnya begini, saya tidak mengandalkan keempat kakak saya tidak mengandalkan orang tua saya tidak mengandalkan saudara-saudara saya hanya mengandalkan satu, yaitu Tuhan. Dia yang memelihara saya bersama keempat anak saya. Saya mempunyai anak 4, 3 putri, 1 putra. Nah, ini semua mahasiswa Bapak Ibu ya. Nah, di situ saya bersyukur Tuhan memelihara kita karena saya percaya seperti firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7 itu katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kita, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Nah, sedangkan di dalam Filipi 4 ayat 18, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, jangan kita jenuh-jenuh berdoa, aduh Tuhan aku malas berdoa. Nah, contoh seperti itu. Tuhan, setiap hari aku berdoa capek Tuhan, sampai lututku hitam, sampai kakuku kram gitu. Nah, saudara lakukan setiap hari, setiap saat kita berdoa. Saya selalu mengandalkan Tuhan, bahkan saya pernah mengalami pusing kalau anak saya sudah waktunya minta uang untuk bayar kuliah, bayar ini itu. Nah, sudah, Ma, bayi kirim ini, Ma, untuk ini. Nah, saya berdoa, saya berseru sama Tuhan. Kata Tuhan, saya berseru minta sama teman saya, sama saudara saya, waktunya lama. Tapi saya berseru sama Tuhan. Tuhan menjawab apa yang saya butuhkan. Tuhan menjawab, nah Bapak Ibu, gak gampang. Saya menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu gembala ya. Istilahnya tulang punggung bagi anak-anak. Nah, secara manusia saya wanita itu nggak mampu, saudara. Bahkan sampai kakak-kakak pun juga khawatir. Tapi saya mengandalkan Tuhan karena saya percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena apa? Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, yang ada di Menara Doa New Life, hiduplah seperti Daniel ya. Daniel ini orang yang setia. Daniel ini tidak pernah lalai di dalam melakukan tugas. Daniel itu selalu bertanggung jawab. Nah, di saat Daniel dalam menghadapi masalah itu, apa Daniel mundur? Apa Daniel jauh? Tidak. Dia punya waktu dengan Tuhan, yaitu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Daniel selalu berseru kepada Tuhan. Makanya di situ Daniel menjadi berkat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, mulai percaya kepada Tuhan lewat kesaksian Daniel, lewat kehidupan Daniel, bahwa Allah yang disembah oleh Daniel itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang hidup. Nah, kita pun menyembah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati kita semua, Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita semua. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, jangan khawatir ya. Untuk ibu-ibu, kalau saat ini mengalami keuangannya sangat menipis, kalau suami kita jatahnya mungkin berkurang, bawalah uang itu ke dalam tangan Tuhan, berdoa. Tuhan, jadikan uang ini bisa untuk makan sekian. Saya begitu Bapak Ibu, setiap kali hari Minggu selesai ibadah. Di rumah kami tuh, bukan saya sini, ada berapa, kayak saya kasih makan berapa orang, saya berdoa, Tuhan, uang ini cukup untuk 1 minggu. Hari kedepannya saya serahkan sama Tuhan. Benar Tuhan, uang itu saya bisa pakai. Nah, saya bawa dalam Tuhan, saya pakai Tuhan ini, saya percaya. Sekalipun kadang makan sederhana, kadang istimewa, kadang lebih dari istimewa. Tuhan punya rencana indah yang itu. Jangan pernah khawatir. Kalau kita khawatir ya Bapak Ibu, wajah kita nggak ada sukacita, wajah kita mekeret ya istilahnya. Nah, kalau kita penuh sukacita, kita tersenyum, nah, kita ada damai sejahtera karena kita tidak khawatir, Tuhan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu, mari punya iman yang kuat agar hidup kita diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya di kitab Daniel ini,
Kenapa saya suka baca Daniel? Yaitu karena Daniel selalu dipakai Tuhan. Daniel tidak pernah lalai. Saya pun juga belajar seperti itu. Saya mau taat kepada Tuhan. Seberapa jiwa yang saya layani, seberapa anggota jemaat yang saya layani, itu berharga di mata Tuhan. Nah, kalau saya dulu pelayanan di Maluku Tenggara Barat, itu jemaat hampir 1.000, Bapak Ibu. Itu gereja Pantai Kosta yang paling terbesar di Maluku Tenggara Barat. Gereja yang paling terbesar. Nah, Tuhan izinkan saya keluar dari tempat itu. Begitu saya melayani sini, biasa dengan jemaat yang begitu banyak, jemaat yang begitu luar biasa. Tapi ya, Tuhan izinkan saya untuk saya tetap, karena saya percaya biar 1 atau 2 itu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu, undanglah saudara-saudara kita, suami kita, keluarga kita untuk kita belajar berdoa dan berseru mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Itu setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada, jangan pernah lalai di saat kita berseru kepada dan punya waktu kita untuk Tuhan. Kapanpun dan dimanapun, di tengah jalan pun saudara begitu. Saya begitu saudara, kalau saya pergi di manapun, bila naik kendaraan di jalan, saya selalu memuji Tuhan. Dari misalkan menuju dari rumah sampai ke tempat tujuan 2 jam itu saya menyanyi terus Bapak Ibu. Saya menyanyi terus 2 jam, saya dalam pujian dan penyembahan. Kemana saya memberikan semangat bagi yang kayak seperti saya pelayanan dengan anak saya, bawa motor, saya menyanyi di belakangnya, saya kasih dia semangat, saya dalam penyembahan. Ya, memang secara tubuh, secara fisik capek, lelah. Tapi kalau kita memuji Tuhan, Tuhan memberikan kita apa? Kekuatan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Nah, Bapak Ibu, itulah seperti Daniel. Daniel menang atas semua karena lewat doa, karena lewat berseru kepada Tuhan, dia percaya Tuhan yang disembah Daniel adalah Tuhan yang hidup. Kita pun juga menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dasar. Mari belajar berdoa dari sekarang, tekun berdoa kepada Tuhan, selalu memohon kepada Tuhan. Ya, setiap saat jangan kita hanya waktu apa istilahnya dalam kebutuhan kita berdoa. Setiap hari, setiap saat kita berdoa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Maka itu serahkanlah segala kekhawatirmu kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akhiri firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa atas firman Tuhan yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami dengar. Tuhan berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami sesuai seperti Daniel yang tidak pernah lalai dalam melakukan tugasnya. Daniel yang penuh tanggung jawab. Daniel yang selalu mengandalkan Tuhan. Daniel yang selalu berdoa berseru kepada Tuhan. Ini hati kami Bapa. Tuhan, kami rindu Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Tuhan, ampuni kami Bapa, bila di hari-hari yang lalu Tuhan kami kurang berdoa, kami kurang taat, kami kurang setia. Hari ini, malam hari ini Tuhan, untuk kami lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak khawatir. Engkau mengajarkan kami untuk kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Engkaulah yang memelihara kami. Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang memberkati kami, Engkaulah yang menyertai kami seperti Tuhan menyertai Daniel di dalam kesesakan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami semua. Terima kasih Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ada di Menara Doa New Life. Mereka yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan Kau berkati mereka satu persatu. Segala kesusahan mereka, kekurangan ekonomi, dalam nama Yesus Tuhan Kau berkati, Tuhan cukupkan. Segala apapun yang mereka kerjakan, baik dalam pekerjaan, dalam nama Yesus Tuhan Kau tolong buka jalan, berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kau sembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu. Kuasa Allah, darah Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan memberkati dari pimpinan yaitu Papa Hari sampai ke timnya. Tuhan berkati semua. Menara Doa New Life kami percaya adalah milik Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami serahkan kepada host. Tuhan, luar biasa dahsyat ya. Kita bersyukur malam hari ini Bapak Ibu, ya, firman Tuhan sangat-sangat memberkati bagi kita. Tengah-tengah Bapak Ibu tekanan ya, kesulitan, tapi kita percaya kita punya Tuhan dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi apapun, dan kita melihat keajaiban ya, mujizat daripada Tuhan.
Terima kasih untuk Bu Pendeta Magdalena dan Bapak Ibu. Kita mulai malam hari ini kita akan belajar untuk memberi Bapak Ibu, dan persembahan nanti Bapak Ibu kita akan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan setiap WL, dan juga mereka atau anggota kita yang membutuhkan support, mereka yang ada di desa-desa di pedalaman, mungkin mereka ingin ikut tapi mereka terkendala dengan kuota atau internet. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang ada lewat Menara Doa New Life, dan nanti sesudah persembahan sekalian doa berkat, doa penutup ya Bapak Ibu. Nanti sekalian didoakan oleh Bapak Pendeta Cliff ya. Mari kita akan melihat Bapak Ibu. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Setiap persembahan kita Bapak Ibu dapat ditransfer ya. Dan saat ini kita menggunakan BCA dan dengan nomor rekeningnya Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsih. Bapak Ibu, kita akan menabur dan kita akan bertanggung jawab sepenuhnya setiap berkat-berkat Tuhan atau persembahan, semuanya dikembalikan kepada seluruh anggota atau hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan Menara Doa New Life, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, kita akan terus bersama-sama, dan ada beberapa pengumuman yang kita akan terus sampaikan, di mana Bapak Ibu, Menara Doa New Life, kita setiap minggu itu ada 4 kali pertemuan. Sekali lagi, tiap minggu kita ada 4 kali pertemuan, di mana hari Senin kita mulai jam 6 pagi, hari Selasa jam 6 sore, hari Kamis jam 6 sore, dan hari Sabtu jam 6 pagi. Jadi Bapak Ibu silakan, kita tidak perlu diingatkan karena jadwal sudah baku ya. Jadi seminggu kita ada 4 kali Bapak Ibu. Dan saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini ya. Kita bersama-sama, kita komitmen, kita setia Bapak Ibu, dan sesuai dengan visi misi yang Tuhan taruh Bapak Ibu ya. Kita terus berdoa untuk lawatan Tuhan untuk Indonesia, penuaian jiwa dan lumbung Yusuf Bapak Ibu ya. Untuk minggu ini Bapak Ibu,
hari Kamis nanti jam 6 sore kita ada pelayan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jack Lomboan. Ya, beliau ini Master PD pendidikan sebenarnya ya, bukan MTH tapi MPD atau Master Pendidikan. Beliau seorang dosen juga ya. Dan Bapak Ibu mari kita bergabung kembali hari Kamis, dan nanti hari Sabtu pagi kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Olga Mamoto ya. Dan Bapak Ibu, untuk persembahan saya kembali, kita hanya menjalankan malam hari Bapak Ibu ya. Jadi Selasa dan Kamis. Jadi pagi hari kita tidak ada persembahan, hanya hari Selasa dan hari Kamis persembahannya. Oke, kita sudah dilayani oleh Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi. Tuhan memberkati. Dan saya lupa mengupdate flyer Bapak Ibu ya, karena flyer untuk hari Kamis sudah ada, dan nanti kita bisa melihat di grup WA kita ya, di Menara atau di New Life dan di Menara Doa New Life ya. Oke, itu saja beberapa pengumuman di malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, sudah join, dan juga yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mengakhiri ibadah Zoom Prayer Meeting Menara Doa New Life malam hari ini. Dan kita akan mendapatkan doa berkat, sekalian doa penutup oleh Bapak Pendeta Cliff Harold. Tapi sebelumnya saya persilakan Ibu Pendeta Olga akan angkat satu pujian untuk doa penutup. Puji Tuhan, kita akan bersyukur pada kita malam hari ini, dan kita akan menyanyikan dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi kita mau katakan dimuliakan, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Kita serahkan. Ya, ada berdoa. Saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah ini. Mari kita satu dalam Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau senantiasa kami muliakan. Tuhan, kami tinggikan senantiasa nama-Mu Bapa. Di malam hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami sudah boleh Bapa mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus, firman itu tidak berlalu begitu saja.
Firman itu mau tinggal diam dalam hati kami di dalam nama Yesus. Dan firman itu buat kami bisa berdampak buat orang lain. Dan bukan firman saja sebagai pendengar firman Tuhan. Tapi kami sebagai pelaku kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga hidup kami terus berdampak, Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau berkati pendeta, Ibu Pendeta Magdalena, Bapa, dalam pelayanan-Mu. Pelayanannya Tuhan Yesus. Kuatkan dia, mampukan dia terus, Bapa. Untuk mengeringi Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun kendala apapun, dia tetap senantiasa berdiri teguh. Lewat Ibu Pendeta, Ibu Gembala Magdalena, Bapak. Banyak jiwa-jiwa dia menangkan. Engkau kirimkan jiwa-jiwa dalam nama Yesus yang lapar dan haus buat beliau melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Bapak. Keluarga besar anak-anaknya Bapak. Yang kuliah, yang kerja apapun Tuhan Yesus, biar mereka berhasil dan beruntung Tuhan Yesus. Hamba serahkan keluarga besar Ibu Pendeta Magdalena ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Hamba juga berdoa buat kami di tempat ini Tuhan Yesus. Roh Kudus senantiasa jamah kami di dalam nama Yesus. Kami terus Tuhan Yesus diingat kami mau belajar seperti Daniel Tuhan. Kami diingatkan Tuhan Yesus berkami tiap minggu 1 hari sekali kami berdoa. Tidak pernah henti-hentinya. 1 hari 3 kali Tuhan Yesus. Kami senantiasa ada di kaki-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Sebagaimana Daniel Tuhan Yesus. Dia mengalami tantangan cobaan apapun. Dia tetap berdiri teguh. Dia tidak pernah takut. Sekalipun Tuhan Yesus. Dia tahu. Allah yang disembah itu. Allah yang hidup itu. Yang memampukan dia. Sehingga segala sesuatu apapun. Dia cakap menanggung segala perkara. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan buat pemimpin kami. Sebagai New Life. Buat Pak Haris Sakaria Bapak. Engkau berkati beliau. Di dalam segala macam aktivitas apapun. Apapun yang beliau kerjakan Bapak. Penyertaan-Mu, lawatan, tuntunan, pimpinan-Mu. Sempurna di dalam nama Yesus. Berkati keluarga besar beliau Tuhan Yesus. Jaga beliau. Lewat kehidupan Pak Hari Bapak. Nama-Mu dipermuliakan. Lewat kehidupan keluarga besar mereka. Orang bisa mengenal Kristus. Kehidupan mereka, keluarga mereka Bapak. Mereka terus berdampak buat orang lain. Menjadi berkat buat orang lain di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Sekali lagi Bapak. Kami belum ada tempat yang semua pada malam hari ini. Engkau tahu dengan keberadaan kami. Engkau tahu dengan apapun kebutuhan kami. Kami yakin kami sudah terima firman-Mu. Firman yang hidup itu. Tuhan Yesus. Kami akan dikuatkan, dimampukan. Kami terus berkati. Bukan lagi kami berjalan dengan cara kami. Tapi kami berjalan dengan cara Tuhan. Sehingga kami selalu dituntun, dipimpin oleh kasih karunia-Mu. Kasih-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu. Sehingga kami terus berjalan. Mengikut segala perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mau pulang Tuhan Yesus. Kami mau selesai dari ibadah ini. Tuhan marilah. Kami semua angkat kedua tangan. Dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan sumber kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai, dan terima kasih yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Zoom prayer meeting malam hari ini di Menara Doa New Life. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Amin.